I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, tema efek rumah kaca. Ayo ikuti kami. Apakah itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Apakah teman-teman tahu bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Pertama, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sebagiannya diserap oleh gas-gas di atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Kemudian, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagiannya diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagiannya diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer, sehingga terjadinya kenaikan suhu. Adapun beberapa penyebab dari efek rumah kaca yaitu 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan. Banyaknya penebangan liar akan mengakibatkan berkurangnya media yang mengurangi efek rumah kaca. Bahkan, pembakaran hutan secara besar-besaran juga menyebabkan meningkatnya efek rumah kaca. Apabila hutan dibakar, akan terbentuk gas rumah kaca seperti CO2. Gas itu akan dilepaskan ke udara, lalu menjadi penahan radiasi sinar matahari. 2. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang digunakan secara berlebihan akan berdampak buruk pada kualitas udara. Selain itu, dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer. 3. Pencemaran dan polusi laut. Seperti yang kita ketahui, lautan bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah banyak. Namun, laut bisa tercemar akibat limbah industri dan sampah. Akibatnya, banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, sehingga laut tidak bisa menyerap karbon dioksida lagi. 4. Industri pertanian. Penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian juga berdampak buruk bagi lingkungan, sebab bisa menghasilkan gas rumah kaca, seperti nitrous oksida yang kemudian dilepaskan ke udara. 5. Limbah rumah tangga. Apabila limbah rumah tangga dibiarkan, lambat laun akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida dari bakteri-bakteri pengurai sampah. 6. Industri peternakan. Limbah industri peternakan seperti kotoran sapi dapat menghasilkan gas rumah kaca, misalnya karbon dioksida dan metana. Semakin banyak limbah peternakan yang dibiarkan, maka semakin banyak pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. 7. Sampah plastik. Hasil kegiatan manusia juga menyumbang efek rumah kaca. Misalnya, tumpukan sampah plastik yang volumenya tak terkendali. Apabila tidak terurai atau didaur ulang, sampah-sampah itu hanya akan mencemari lingkungan. 8. Asap kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor akan menghasilkan emisi gas buang atau gas sisa pembakaran dari ruang bakar pada mesin. Beberapa dampak efek rumah kaca adalah 1. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan suhu global yang terjadi di atmosfer dan permukaan bumi yang disebabkan oleh gas rumah kaca. 2. Perubahan iklim. Dampak selanjutnya terjadi pada suhu udara dan curah hujan yang merupakan dampak dari fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Iklim berubah karena beberapa faktor yang disebabkan oleh alam seperti erupsi vulkanik dan aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. 3.
kenaikan permukaan air laut. Kemudian, kenaikan permukaan air laut adalah fenomena naiknya kenaikan air laut, di mana penyebab utamanya adalah efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi karena dua hal, yaitu air laut yang menghangat atau mengembang, dan fenomena cairnya es di kutub. 4. Menipisnya lapisan ozon. Terakhir, lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Adapun cara pencegahan efek rumah kaca. 1. Mengurangi kendaraan pribadi. 2. Menanam pohon. 3. Biasakan mendaur ulang sampah. 4. Menggunakan pupuk organik. 5. Hemat energi listrik. 6. Mengolah limbah peternakan. 7. Batasi penggunaan plastik. 8. Penghematan bahan bakar fosil. 9. Penggunaan alat transportasi listrik. 10. Mengurangi penggunaan alat elektronik secara berlebihan.